Bagaimana Anda sebagai dosen menyikapi persiapan mulai dibukanya kuliah tatap muka secara terbatas? Lebih dari 1 tahun sudah kita melewati masa pandemi COVID-19. Saat ini pun sebagai dosen, sebagai pengajar, kita masih akan melewati hal itu, menjalani hal itu. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel Kampus Kita Viewpoint, pandangan dari kampus terkait dengan motivasi, tips, triks kalau ada, terkait dengan pengembangan karir dosen, karir Anda, karir kita semua di dunia pendidikan. Tentu kita berharap di sini kita bisa berbagi, bukan bermaksud menggurui, dari tenaga pengajar hingga guru besar. Indah rasanya kalau kita bisa berbagi dan sama-sama menguatkan dalam komunitas akademik dosen Indonesia ini. Nah, kita tentu sebagai dosen sudah mendengar bahwa Mas Menteri sudah memberikan sinyal ya, kemungkinan akan ada perkuliahan tatap muka secara terbatas mulai semester ganjil depan, namun dengan berbagai macam syarat ya. Nah, saya tidak akan membahas tentang syarat itu, tapi saya akan merefleksikan kira-kira beberapa hal terkait dengan kuliah daring ini atau kuliah nanti tatap muka terbatas di kampus. Pertama, satu hal yang kita rasakan selama ini dengan kuliah daring, kita bisa menyaksikan bagaimana kesiapan mahasiswa, bagaimana perilaku mahasiswa, bagaimana juga kesiapan kita, perilaku kita dosen, dan juga support dari kampus yang sudah berusaha keras mendukung kita semua, para siswa akademika, termasuk juga para mahasiswanya secara khusus. Kita melihat bahwa paling enggak kalau kita lagi ngajar daring, ada mahasiswa yang on kamera sepanjang waktu kuliah, waktu kita video conference misalnya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi juga ada juga yang on off. Seringkali yang on off ini juga bermasalah karena jaringan. Nah, karena koneksi internet, ya kita memahami. Ya, jangankan katakanlah di daerah-daerah yang terdepan, terluar begitu ya, beberapa macam kepulauan di Indonesia, tapi di kota-kota besar juga koneksinya mungkin masih terbatas. Belum soal kuota dan lain sebagainya. Tapi uniknya ada juga yang on off karena mengikuti kegiatan-kegiatan lain secara paralel selain kuliah. Ini menarik. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Tentu sebagai dosen, kita merasa satu, untuk empati kepada mahasiswa. Tapi mungkin ada rasa sebel juga, atau agak, kenapa nih ya? Kenapa mereka nggak on kamera gitu? Padahal saya udah susah-susah gitu ya, berusaha untuk menyampaikan yang terbaik, pasti dengan on kamera kan video conference gitu ya. Nah, mungkin ada tips dan trik ya. Bisa di awal Anda minta semuanya on kamera untuk beberapa saat untuk melihat bagaimana kondisi mereka. Tentu kita berharap mereka selalu sehat ya, happy gitu. Mereka juga excited, semangat gitu ya menghadapi perkuliahan. Nah, setelah itu mungkin setelah 1-2 menit, mungkin secara random Anda juga bisa meminta mereka untuk menyampaikan kabar-kabar mereka gitu ya. Setelah itu Anda boleh mempersilahkan mereka untuk off kamera. Ya, dengan berbagai alasan tadi ya. Kuota lah, ya, internet kurang bagus lah, jaringannya ya. Tapi kalau sampai mereka mengikuti kegiatan lain secara paralel, saya rasa sih itu kan bukan hal yang tepat ya. Nah, setelah 20 menit, coba mungkin Anda juga bisa meminta mereka kembali untuk on kamera untuk sekedar 1 menit ya, atau sampai 2-3 menit untuk cek satu sama lain. Mungkin Anda bisa mengajukan pertanyaan, minta mereka berkomentar, dan lain sebagainya. Setelah itu juga boleh mereka untuk off kamera lagi. Nah, coba lakukan itu setiap 20 menit. Kira-kira kalau Anda misalnya
waktu video conference-nya 1 jam, ya berarti ada kira-kira ada 3 kali ya. Ditambah nanti yang terakhir itu mungkin Anda akan memberikan absensi dan lain-lain ya, sehingga memastikan mereka menyimak Anda. Nah ini buat Anda juga jadi boosting ya, Anda akan semakin semangat bahwa wah saya ini memberikan kuliah sebagai dosen juga diperhatikan di ujung sana. Gitu. Tetapi ya kita harus memahami, kita harus menyadari ya, kita mungkin tidak bisa memaksa mahasiswa-mahasiswa kita untuk selalu on kamera. Nah ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Nah tinggal bagaimana caranya memastikan agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang kita berikan, mengerti materinya. Tentu banyak hal di sana mahasiswanya yang mungkin mager, ya akhirnya rebahan beneran, akhirnya tidur segala macam, mereka nggak semangat. Nah ya kita usahakan mereka terus semangat dan tidak seperti itu ya. Tapi kalaupun mereka tetap seperti itu, ya kita kan akhirnya hanya bisa mendoakan mereka gitu. Selalu motivasi mereka, kita doakan mereka agar mereka juga diberikan pencerahan gitu ya. Ya siapa yang bisa memberikan pencerahan ya? Ya hanya Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita hanya melewati berperan sebagai fasilitator ya, motivator gitu, mengajarkan ya ilmu-ilmu yang kita pelajari, apa yang kita dapat, kita coba transfer kepada mereka. Ya, hal ini ya, kalau ini dipahami dan mungkin nanti tatap muka terbatas itu sebagai salah satu solusi mengatasi hal ini, nah mungkin hal yang perlu didukung juga. Selain tentu protokol kesehatan, izin dari orang tua, izin dari kampus, persiapan kampus yang bagus, yang rapi, dan juga dari izin dari pemerintah daerah setempat, izin dari instansi terkait ya, misalnya LLDikti dan lain sebagainya, harus dipenuhi dulu. Nah, itu beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan kepada teman-teman yang kita mungkin hadapi selama 1 tahun ini, dan mungkin dengan adanya tatap muka terbatas nanti kita bisa melihat dan mereka secara langsung ya, kemudian mereka juga mungkin lebih excited ya, secara langsung mendapatkan ilmu kita dan transfer energinya terjadi dengan lebih baik ya. Tapi tentu kita lihat nanti seperti apa di tiap-tiap kampus, tentu berbeda perlakuannya sesuai dengan kesiapan kita masing-masing. Tapi yang pasti niat baik kita untuk memberikan yang terbaik pendidikan pengajaran kepada mahasiswa-mahasiswa kita sehingga bisa mereka mendapatkan ilmu yang baik untuk bekal masa depan mereka. Itu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Bagaimana? Mungkin Anda punya masukan, punya komentar, punya pandangan yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video-video yang lain. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Sukses buat para dosen Indonesia.